Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu tugas Nabi adalah untuk berdakwah, menyampaikan risalahnya Allah kepada manusia supaya masuk selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi juga bersabda kepada kita, wahai umatku, balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepada pesawat dariku kepada orang lain maupun cuma satu aja. Jadi setiap orang beriman itu wajib berdakwah, mendakwakan Islam supaya banyak orang yang masuk ke dalam surga. Tetapi yang namanya setan, ya, dia tidak akan rela kalau satu menyebar ke seluruh dunia. Maka kemudian setan lewat kaki tangannya, lewat orang-orang muslim, orang-orang kafir, mereka akan selalu menghalangi orang-orang yang berdakwah dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah membuat jargon-jargon, slogan-slogan istilah yang mendiskreditkan. Ketika Nabi Muhammad sebelum dia jadi Nabi, orang-orang Mekah itu menjuluki Muhammad sebagai Al-Amin. Artinya apa? Artinya orang yang dipercaya atau terpercaya. Tetapi setelah menerima wahyu dan mendakwakan kepada orang Mekah dengan konsep La ilaha illallah, ya. Sementara orang-orang Quraisy itu punya Tuhan bukan satu, ya, tetapi tiga. Tuhannya tiga itu bentuknya nyata, bisa dilihat, bisa diraba. Kemudian diajari konsep Tuhannya cuma satu, orang itu sisa, ya. Maka kemudian banyak yang tidak bisa melihat. Bahkan sebagian mengatakan Muhammad sudah majnun, Muhammad sudah gila. Ya Tuhan kok nggak kelihatan, ya. Terus gimana nanti, ya? Kemudian Allah sabda Nabi, wahai Muhammad, wasbir ala ma yakun. Kamu sabarlah terhadap celaan umatmu kepadamu. Kenapa? Karena mereka memang belum, ya. Wa dulhum hasan jami
hijrahlah mereka dengan cara hijrah yang baik. Itu memang memperkenalkan suatu konsep kebaikan tidak mudah. Mengajak orang kepada kebaikan ya tidak mudah, ya. Nah, kalau ngajak pada yang senang-senang, gampang, apa langsung kumpul diri, ya. Tapi kalau ngajak ngaji itu bukan gampang lagi. Kemudian ada konsekuensinya, suruh ngaji, suruh sholat, suruh infak, suruh puasa, ya itu bukan hal yang mudah, ya teman-teman itu. Nanti kalau kita itu dalam mendakwakan Islam ini kepada orang lain, ya ajak ngaji, ya terus enten sing ngaji atau duit yo, ya ngaji atau beras itu opo, ya kita harus sabar. Mereka baru kelas konkret, ya kelas nyata, belum kelas abstrak. Yang dulu sampai itu, yang namanya belajar itu dari konkret ke abstrak, dari nyata ke tidak nyata, ya. Dulu ketika kita masih kelas 1, kelas 2 SD loh, ya 3 tambah 4 berapa? Pakai konkret 3. Wah, betul. Jiro apa itu ya kan konkret, ya. Karena udah SMA ya 375 kali 2010 berapa, ya anggur biji tiga sopo, ya. Kemudian kita pakai namanya angsa. Demikian juga dunia ini konkret nyata, uang nyata, ya pahala nyata, ya belum kita masih angsa. Nah, kita harus percaya suatu yang tidak kelihatan, tidak mudah. Hanya orang-orang yang hatinya sudah ditunjuk yang bisa menerima tadi. Makanya kita harus sabar, ya. Melihat orang yang maaf saja belum sampai pikirannya. Kalau dulu namanya belum gaduh kuping, ya. Yo harus maklum, kita harus sabar. Terus dibimbing, digreteng terus, ya. Semoga nanti suatu saat kemudian dia dapat dengan petunjuk seperti kita, ya. Kemudian ada beberapa yang pertama, sabar bersama orang-orang yang beriman. Kalau kita cermati bahwa hidup ini suatu ujian, ya. Salah satu ujiannya adalah harta benda, ya. Nabi sabdakan bahwa likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-malu. Tiap-tiap umat itu ada fitnahnya. Nah, fitnahnya umatku itu adalah harta benda. Jadi nanti kita akan diuji dengan harta benda yang paling pertama nanti. Di akhir zaman itu Allah akan semakin membukakan pintu-pintu rezeki. Sekedar contoh saja Bapak Ibu, dulu di tahun 70-an, ya, kalau kita makan telur satu untuk satu keluarga, ya. Sekarang satu telur untuk satu keluarga, berbeda, semakin melimpah ruah. Maka kemudian orang-orang yang maaf saja kafir biasanya diberi kelebihan dalam urusan dunia yang lain kemudian jadi urusan kita, ya. Bersabar bersama orang yang miskin atau iman, atau bersama orang-orang yang kaya yang kafir. Allah firmankan kepada kita, wasbir nafsaka, wahai Muhammad, sabarlah dirimu ma'alladina yatawaqaw bil ghadati, bersama orang-orang yang dia setia, dia istiqomah berdoa menyembah kepada Allah baik waktu pagi maupun pada waktu sore. Yuriduna wajahu, yang mereka lakukan itu tujuannya adalah mencari keridhoannya Allah Ta'ala. Wala ta'du ainaka anhum,
ya. Kamu jangan memalingkan pandangan kamu dari kantor itu hanya karena menginginkan perhiasan atau nikmat-nikmat dunia. Seandainya saya ditawari mulang ngaji ten hotel bintang 7 sak tekonan itu 75 juta. Kita milih tandone Pak, kira-kira. Banyak kalau bagian lainnya sih bodoh, gitu. Kemudian saya pilih yang hotel bintang 7, gitu. Maka saat itulah akan turun derajat saya. Kenapa? Karena yang semula mencari pahala akhirat, yang nekat sekarang menjadi mencari kenikmatan dan cuma sekitar 75 juta, ya. Dan dengan Bapak Ibu nanti setiap kita akan seperti itu, ya. Ada contoh seorang ulama, seorang kiai, seorang mubalik, ya, di negeri kita ini. Dulu ada juga begitu ngajinya di kampung-kampung, ya, dari desa-desa lain. Kemudian dia meneliti di bidang politik sampai jadi pejabat negara, ya. Ketika masih di kampung itu dia memang betul-betul memperjuangkan Islam, ya. Setelah kemudian jadi pejabat, jadi orang besar, kemudian mereka berubah haluan. Adalah suatu ujian. Makanya Bapak Ibu, saya juga mohon didoakan supaya bisa istiqomah, bisa kita sampai akhir hayat kita doa kita. Wala tuti man afana qalbahu an dinina. Kamu jangan mengikuti orang-orang kafir, orang yang hatinya kami lupakan dengan kepadangan. Orang kafir diberi harta yang banyak, ya. Ada yang punya harta itu cuma 3.000 triliun, ya. Telur mulai itu masalahnya, kita ada tidur. Kemudian mereka membuat berbagai macam acara-acara yang tujuan itu untuk memurtadkan orang Islam, ya. Maka kemudian ada ujian, imanmu ditukar dengan nikmat dunia, mau apa tidak mau, ya. Nah, nanti kalau kita menukarkan dengan nikmat dunia, maka hasil cuma ada di dunia saja. Sedangkan kalau kita itu tetap mempertahankan Islam, insya Allah akan mendapatkan kesenangan dunia sampai di akhirnya. Kita semua harus bersabar dengan keadaan yang ada. Kemudian wattaba'u, dan orang-orang kafir itu biasanya orang yang mengikuti hawa nafsunya. Contoh lagi, yang namanya makan kalau orang kan biasanya kan diatur yang halal, yang baik tidak boleh berlebih-lebihan, gitu. Tapi yang orang kafir itu kalau makan, ya, wala halal wala haram, halal dimakan semuanya, ya. Ya toyib yang tak toyib dan sebagainya. Namanya kita jangan mengikuti orang-orang yang kafir, yang mereka itu adalah mengikuti pada hawa nafsunya. Kita harus berusaha bermulazamah dengan kegiatan yang bisa mendekatkan dengan Allah Ta'ala, meskipun, ya, ada kadang-kadang kita tidak seperti pada mereka, tetapi dunia itu sifatnya cuma sementara. Kemudian Allah akan menolong kepada pasukannya kalau kita ibaratkan, ya, yang namanya orang menanam padi, ya. Kalau masih pada masa pengolahan tanah,
masa mumpuk itu semuanya ya kita tinggal masih mengeluarkan biaya untuk ngolah tanah, untuk itu dan sebagainya. Lah nanti kalau sudah masa panen, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan dari Allah. Allah akan mau kepada kita, disuruh untuk dakwah dulu, mau apa tidak mau, Kemudian dakwah pertama itu tidak mudah, paribasan namanya babat alas, Saya pernah ngajar di suatu tempat itu, saya dan teman saya, ustadznya itu 2, muridnya berapa? Muridnya 1. Jadi kalau datang saya ngajar itu teman saya jadi murid sama yang datang 1, atau jelungan, muridnya 3. A, B masuk, C nggak masuk hari ini, besok A nggak masuk, B, C masuk, seperti itu. Jadi memang perlu namanya apa? Kesabaran. Lah nanti kalau Allah sudah menolong, Allah akan mudahkan semuanya. Makanya nanti dengan kalau berdakwah itu ya butuh kesabaran. Nek durung titi wancine panen di ampun gege mongso. Lagi nandur paling rong dino kok meh panen opo? Harus kita sabar dulu, Maka kalau sudah titi wancinya waktunya, Allah akan menolong kita dengan berbagai macam pertolongan. Maka di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-173 Allah berfirman, Walaqad sababat kalimatuna li'ibadina Musa, dan sudah kami tetapkan suatu ketetapan bagi para rasul. Apa ketetapannya? Innahum lahum mansurunnya, para rasul orang-orang yang akan ditolong Allah. Contohnya kisahnya Nabi Musa. Malam nanti saat kamu keluar dari Mesir ke arah utara, bersama dengan umatmu, kemudian dia keluar bersama bapak-bapak, ibu, bersama anak itu, kemudian dikejar Fir'aun pakai kuda dengan bala tentaranya, pakai senjata, sampai di tepi laut. Kemudian bagaimana, umatnya sudah merengek, wahai Musa, bagaimana ini? Depan laut, belakang musuh, maju mati, mundur tewas. Nah, kalau kata tenang saja, tenang bagaimana? Artinya tenang. Nah, itu jadi biarlah kamu nggak usah gelisah. Kalau sudah waktunya kita akan ditolong. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Nah, itu menjadi suatu pertolongan. Sebelum diperintah untuk tidak ada pertolongan, seakan-akan orang harus yakin dengan Allah. Seandainya metu masih langsung ditolong, itu kita tidak boleh kesempatan untuk beramal soleh. Makanya pas kita bertolong adalah kesempatan untuk beramal soleh. Enten masjid sing nunggone jenenge Raden Nabi, sing adan, sing komat, sing imam, ya sing makmum sisa, sing buka kunci, ya sing nutup kunci meneh. Terus panjenengan disuruh untuk mulai ngaji di situ, ajak renek sing gelem, kinten-kinten asalnya putus apa dereng? Mulang ngaji tak ngomong tak kayak murah double ngaji. Dulu Ibu, pada zaman itu adalah seorang nabi yang selama hidupnya tidak punya waktu ada, yang punya orang dua juga ada, hanya Bapak kita sekali harus bersabar.
Wa inna jundana lahul ghalibun, sesungguhnya pasukan kami itu akan mengalahkan orang-orang kafir. Jadi ketika Nasr ditolong, maka Fir'aun dan balasnya sudah binasa di Laut Merah. Demikian pada kisah Nabi Muhammad, ya, 13 tahun di Mekah dalam keadaan dizolimi, ya, dicaci, dimaki, dizolimi dan sebagainya. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang mati. Kemudian hijrah di Madinah 10 tahun dan ada namanya Fathu Mekah, saatnya menguasai pada kota Mekah. Maka kemudian jadi dia orang-orang yang mengatakan bahwa itu sekali monggo kita sabar, utamanya di saat-saat kita masih dalam keadaan lemah. Lemah kita itu harus semakin bertawakal dan jaga pertama cuma kepada Allah Ta'ala, jangan kepada yang lainnya, ya, adalah demikian untuk yang lainnya, ya, mendidik anak, anak limo lanang kabeh pendowo limo nakal kabeh, ndak dino ngombe obat goreng, ngombe obat flu. Tetapi kita harus yakin la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani umatnya kecuali sebatas kemampuannya, gak akan lebih. Artinya kita sebenarnya diberi kekuatan, cuma akan kita tidak yakin. Makanya perlunya kita yakin, ya. Sedikit untuk Bapak Ibu termasuk saya sekarang dan teman-teman sedang ajak-ajak, ya, gawe pengajian remaja milenial, sudah 5 kali pertemuan yang datang sekitar 50-40, sing diundang 120, alhamdulillah. Kita sudah diserahkan, ya, kayak hadiah barang, ya, yang berapa 40, alhamdulillah. Makanya saya mohon juga. Terus ikut aktif supaya dapat pahala. Kita berdakwah, Bapak Ibu. Kalau kita terputus generasi, akan jadi apa? Jadi keburukan kita. Yang kita punya, semoga saling menopang. Yang punya putra remaja, ya, yang punya putu monggo panjenengan asuh dijak digredai, ya, supaya nanti kita sama-sama menciptakan generasi terus untuk menekan kita sudah wafat. Jadi monggo harus yakin bahwa semua akan ditolong Allah. Kemudian Allah telah menetapkan kemenangan untuk Rasulnya di dalam surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58, ayat yang ke-21. Allah berfirman, kata Allah aliban anak wa rusli, aku Allah sudah menetapkan, sungguh-sungguh kami Allah akan menang dan Rasul kami. Semua memang pakai episode, kalau Pak dalam mengatakan Janoko ki menangi nang guri, gitu, betul, perang cakil, perang cakil dan namanya perang kembang, cakil membawa keris, dan nggak bawa keris, tapi akhirnya yang sama ya Janoko gitu, orang kafir dan orang iman itu nanti akhirnya endingnya ya jadi orang-orang yang beriman. Ya, kita harus sabar, innallaha qawiyyun aziz, ya, Allah zat yang maha kuat dan maha gagah, maha mengalahkan lawan-lawannya. Contoh, ya, pada zaman Nabi lahir kita kenal namanya pasukan Abroha, yang kendak itu adalah gajah, binatang yang besar, jumlahnya banyak,
tetapi dibinasakan tidak pakai gajah, nggak pakai pesawat, tapi pakai burung-burung ababi, ya. Burung yang kecil yang senjatanya kerikil, boten bom, boten roket, ya. Ada apa senjata kerikil? Kerikil yang diambil dari sijin, yang kalau dilemparkan pasti kena dan kemudian menembus pada tubuh pasangan tadi sehingga kemudian mati. Itu awalnya menghinakan, mengarah pada Raja Abad dan pasukannya. Dan nggak untuk yang lainnya Bapak Ibu, ya makanya Bapak Ibu sekali lagi memang dibutuhkan kesabaran dalam berjuang, ya. Kalau sudah waktunya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan berbagai macam cara. Ya, makanya monggo kita harus saling bahu-bahu. Setiap kita kalau bisa harus berkontribusi, memberikan sumbangannya apapun yang untuk perjuangan agar di hadapan Allah. Kemudian bersabar seperti sabarnya para nabi, ya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima Allah firmankan, fasbir kama sabara ulul azmi minal rusuli. Wahai umat Islam, sabarlah kamu seperti sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Ada 5 nabi yang sebenarnya. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, dan nabi yang ulul azmi, yang artinya mempunyai keteguhan, ya. Suatu saat Nabi berkata pada sahabat, wahai sahabat, ada seorang Nabi yang ketika dia berdoa dilempari batu oleh umatnya, kemudian dia akan ditolong oleh malaikat dengan cara umatnya dibinasakan, tetapi dia tidak mau. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dibinasakan nggak ada kesempatan untuk berdakwah, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi memang harus sabar, ya. Nah, kalau seandainya kita misalnya kita, ya, ndak awong jak ngaji ragu malah dionek-onek nih. Intan sing ngajak main nomor mboten laku. Ben benang rokok. Gitu. Lawannya kita nggak dapat pahala. Kemudian Bapak Ibu diterang pula, seandainya kita itu mengajak orang dalam kebaikan, terus dia mau, ya, jangan ngaji, maka kita lebih baik dibanding dengan mendapat unta merahnya, dapat pahala yang besar banyak. Monggo, kita ajak orang untuk kebaikan, jangan ngaji, jangan ngaji dan sebagainya. Perkara dalam orang masalah, nah, yang penting kita sudah mengaji, dan wala tastahilau, kamu jangan tergesa-gesa. Semua ada waktunya sendiri-sendiri. Tadi ya saya contohkan, kalau menanam padi ya 3 bulan 4 bulan baru panen, ya. Tanam sawit ya 3 sampai 5 tahun baru panen. Jangan gigi musuh, ya. Tidak ngaji diparak waduh belum wis bubar kabeh wae. Saya nang rong kabeh. Punten kita namanya apa? Usaha tadi, ya. Demikian Bapak Ibu, yang namanya orang yang dilakukan itu akan dihitung sebagai suatu kebaikan yang utama. Yang monggo berusaha untuk sabar terus, saya monggo didoakan supados ben sabar, kita pun jenis dulu sabar, kita. Kemudian ka'annahum yauma yalha ma'aduna, dan seakan-akan mereka ketika hari kiamat mereka merasa tidak tinggal di keadaan sia saja.
ketika orang sudah dibakar di padang mahsyar, orang-orang yang dulu dibilang tidak beriman, mereka merasa hidupnya cuma sia-sia saja. Kalau kita Bapak itu satu hari sama dengan 1000 tahun, ya. Seandainya ada orang yang hidupnya 100 tahun, berarti 1/10 hari, ya. Kalau adalah 24 jam, berarti 1/4 paling 2,5 jam. Ya. Jam itu tekan jam 9 itu adalah hidupnya. Jadi kehidupan di dunia yang sampai ini jangan kita sia-siakan, ya. Harus kita gunakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik besok di akhirat sana, ya. Jangan tertipu dengan godaan-godaan setan, ya. Ada seorang sahabat yang berkata, tidak ada kelebihan dunia dibanding akhirat kecuali cuma satu, ya. Apa itu? Dunia itu diawalkan atau diakhirkan, ya. Diberi uang sekarang 1 juta, kali pekan depan 100 juta. Wah, pengen saya baik, ya. Setelah tinggal untuk caranya dunia itu jangan terlalu didekatkan dengan mata kita, ya, supaya tidak menurut pada mata kita. Kemudian kalau kita tidakkan, maka akan menurut kita nggak bisa lihat pada akhir tadi. Contoh gini, jadi kalau kita nanti kita atau besok pagi penjalan keluar, kemudian memandang ke barat sana, ada dua gunung, Merapi dan Lampung. Terus bilang gini, nah kita kalau yang ini ya didekatkan sini, maka jaraknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan gunung, kita tapi kalau begini kan jadi dekat. Jadi kalau kita dekatkan dunia itu akan menguntungkan kita. Kalau kita jauhkan, di sana kelihatan. Jadi itu adalah untuk jadi dunia jangan sampai didekat-dekatkan dengan mata kita. Ya, memang kita butuh dunia, tapi jangan sampai didekatkan. Kemudian bersabar dalam setiap kebaikan. Dalam surat Yunus ayat yang 9 Allah katakan, wattabi ma ilaika wasbir hatta yaqulu wallahu hakimin. Wahai Muhammad, ikutilah apa yang aku wahyukan kepada kamu. Yang diwahyukan itu biasanya suatu yang baik tetapi kurang enak, ya. Sehingga hawa nafsu itu biasanya cenderung untuk menolak. Contoh lagi, untuk diperintah puasa seandainya aku jadi itu tanggal 1 Maret puasa Ramadan, seandainya boleh puasa boleh tidak, seandainya begitu itu kira-kira banyak yang puasa atau banyak yang tidak puasa, kira-kira umpama itu Ramadan kemudian rasa kosong baik, ya. Karena puasa adalah suatu keutamaan, ya. Dan memang kadang-kadang tidak mudah. Bahkan suatu kebaikan. Puasa itu sekarang lebih atau sangat manfaat apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk kesehatan, ya. 70% penyakit itu berasal dari perut, ya. Mungkin saja diabetes, ya. Hipertensi itu sebenarnya dari perut, ya. Nah, kalau kita mau puasa, kemudian akan bersih usus kita, ya, sehingga akan dari berbagai macam penyakit hati. Makanya ini monggo berusaha untuk selalu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Sama lagi, ketika kita diperintah untuk jual beli dengan jujur, ya,
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Kamu jangan menggunakan barang di antara kamu kecuali dengan jual beli yang saling ridho. Orang itu kalau jual beli sama-sama ridho, ya, maka kan diberi keberkahan pada keduanya. Barang yang dibeli itu awet, uang yang juga akan lebih berkah. Tetapi kalau ada unsur namanya tipu-tipu, ya, pembelinya nipu penjual, benar juga nipu pembeli, maka gak ada berkah tadi. Makanya monggo sadar, meskipun berat monggo usahakan tetap mengikuti wahana sampai nanti kita di hadapan Allah terus akan dikisah, ya. Kalau kita selama hidup mengikuti Allah dan Ayo, insya Allah akan diterima Allah dan sebaliknya. Kalau mengikuti hawa nafsu akan ditolak Allah. Seperti kalau kita lihat Bapak Ibu, yang namanya guru punya murid, ya, terus ada ulangan harian, ya. Pak Guru juga punya namanya kunci. Yang namanya kerjaan anak bersatu dicontohkan dengan kuncinya Pak Guru, bukan temannya, gitu. Yang cocok dengan kuncinya Pak Guru terus dibenarkan, ya. 5 tambah 10 punya 15, ya. Siapapun yang kalimat berarti salah. Ya sebenarnya yang itu adalah yang namanya lagi dengan kita semakin Islam, insya Allah akan semakin selamat. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya termasuk hamba Allah, ya, yang sabar, rela, sanggup untuk berdakwah sampai akhirat husnul khotimah. Demikian yang sudah saya sampaikan pada manfaatnya. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhiri dengan doa majlis. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum